Dirilis pada tahun 2019, film garapan Takashi Otsuka ini berhasil mencuri perhatian dengan kembali membawa The Straw Hat Pirates alias bajak laut topi jerami yang bertemu dengan begitu banyak bajak laut lainnya. Sebelum kita langsung ke story lainnya, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali menonton anime movie yang satu ini. Film ini dimulai dari seorang bajak laut yang bernama Marshall D. Teach yang merupakan laksmana dari bajak laut Blackbeard atau Blackbeard Pirates yang singgah di sebuah penjara yang bernama Impel Down dengan tujuan untuk menemukan beberapa kru yang berasal dari para narapidana yang telah divonis mati. Narapidana yang berhasil hidup akan dibebaskan oleh Marshall D. Teach dan akan dijadikan sebagai kru utamanya. Douglas Bullet atau yang memiliki julukan pewaris iblis alias Demon Hair menjadi pemenang dan memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dari penjara setelah 21 tahun lamanya berada di sel tahanan tersebut. Douglas Bullet ini sendiri adalah salah satu kru andalan dari Gold Roger yang ditangkap oleh Angkatan Laut dengan metode Buster Call. 2 tahun setelahnya di Pulau Delta, seorang bajak laut yang bernama Buena Fiesta menceritakan tentang momen-momen terakhir kematian Raja Bajak Laut Goldie Roger yang dieksekusi oleh pemerintah. Sebelum meninggal, Roger memberikan tantangan kepada semua orang untuk mencari harta karun yang dia sembunyikan di suatu tempat. Pada saat itu, rupanya Buena Fiesta telah bekerja sama dengan Douglas Bullet dengan berniat untuk membuat sebuah festival bajak laut nomor 1 di dunia untuk memperebutkan harta karun dari Goldie Roger ini. Sementara itu di kapalnya The Straw Hat Pirates yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy akhirnya mengetahui mengenai festival bajak laut atau Pirates Festival yang akan digelar di Pulau Delta setelah Usopp membaca sebuah pengumuman tentang undangan dari Buena Fiesta. Luffy tertarik untuk ikut dan yakin akan menjadi juara dalam festival tersebut. Akhirnya mereka berangkat ke Pulau Delta. Sebenarnya pada saat itu Nico Robin sudah memperingatkan bahwa Buena Fiesta adalah seorang bajak laut berbahaya yang terkait dengan informan besar dan perdagangan senjata yang harusnya sudah mati. Namun Luffy tidak menggubris dan tidak takut dan masih terus meyakini bahwa dia akan mendapatkan harta karun terbesar yang tentu saja akan menyenangkan untuk memilikinya. Buena Fiesta sendiri merasa sangat senang karena sesuai dengan dugaannya semua bajak laut terkenal akan hadir di Pirate Festival yang dibuatnya, termasuk Monkey D. Luffy. Festival pun dimulai dengan presenter Donald Moderate yang mengucapkan selamat datang ke seluruh peserta festival yang akhirnya telah hadir. Di festival tersebut semuanya diperbolehkan, termasuk menculik, membunuh, kecuali ada satu hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu membocorkan acara tersebut kepada Angkatan Laut. Di tempat itu juga hadir seorang penyanyi yang bernama Anne yang memiliki keahlian mampu menghidupkan sebuah gambar yang disentuhnya menjadi sebuah ilusi yang terlihat sangat nyata. Donald juga menyampaikan bahwa Pulau Delta adalah pulau yang ditemukan oleh Goldie Roger dan sebagian besar harta karunnya telah terkubur di pulau ini, di mana petunjuk yang diberikan oleh Roger adalah hartanya dikubur di dalam kegelapan yang paling dalam. Akhirnya kapal Thousand Sunny tiba di pulau tersebut. Di mana Nami malah marah-marah karena Luffy dan Cooper tidak bisa bergerak karena kekenyangan, sementara Usopp sangat percaya diri bisa mendapatkan harta karun dari Roger. Di tempat lain, Mr. Buggy, si badut yang juga merupakan mantan kru dari Roger, sedang mencari seseorang yang bernama Trafalgar Law. Setelah menemukannya, dia akhirnya menyerang Law hingga terluka dan membuatnya bersembunyi di sebuah gang. Karena terdesak, maka Law mengeluarkan jurus Room Shambles, lalu akhirnya dia menghilang. Sementara itu di sebuah pasar terlihat seorang wanita yang bernama Tashigi bersama dengan rekannya Smoker yang berniat akan menangkap semua bajak laut buronan yang berada di tempat tersebut dengan misi utamanya adalah mencari buronan nomor 1 yang adalah Douglas Bullet. Tiba-tiba di tengah pulau terjadi pusaran air laut yang sangat luar biasa yang mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dasar laut paling dalam termasuk harta karun Gold Roger. Rupanya inilah jawaban dari petunjuk yang pernah diberikan oleh Goldie Roger bahwa hartanya ada di tempat yang paling gelap. Akhirnya pusaran tersebut mengakibatkan gelombang laut bawah menuju ke atas langit yang disebut dengan knock upstream hingga memicu hadirnya sebuah pulau yang dilapisi oleh gelembung dan diyakini harta karun Roger berada dalam pulau tersebut. Semua kapal bajak laut pun menuju ke atas pusaran dan berlomba-lomba untuk mendapatkan harta karun itu.
Terlihat kapal bajak laut Kid yang dinakodai oleh Kapten Kid bersama dengan Killer menuju ke depan, dan di tempat kedua ada kapal bajak laut On Air dengan kapten yang bernama Stretchman Apo. Di belakang ada kapal bajak laut Drake yang menembaki mereka, dan ternyata kapal bajak laut Jewelry Bonnie juga berhasil menyusul. Tidak lupa juga ada kapal bajak laut Fallen Monk yang dinakodai oleh Kapten Uroge, dan tiba-tiba tembakan beruntun dikeluarkan oleh kapal bajak laut Fire Tank dengan pemimpinnya Kapten Gang Baggy. Selanjutnya ada kapal bajak laut Hawkins dengan kekuatan ramalannya, dan yang menarik adalah kapal bajak laut Barto Club Bartholomew yang sangat mengidolakan sosok bajak laut Monkey D. Luffy dan krunya. Di tempat lain, Mr. Smoke berniat menuju ke tempat persembunyian Buena Vesta, dan dia sendiri yang akan menangkapnya. Sementara kapal bajak laut Monkey D. Luffy yang berada jauh di belakang menyusul dengan menggunakan kekuatan rahasia dari Franky, yaitu mengubah Thousand Sanigo dengan model sayap yang bernama Penguin Kaisar Putih yang bisa mengubah kapal Sanigo terbang dan membuat semua bajak laut terkagum-kagum dengan kekuatan kapal tersebut yang berhasil menyusul semua kapal yang dari tadi bertempur. Ketika Sanigo kembali mendarat di air, tiba-tiba Trafalgar Law yang sedang terluka muncul dan menyampaikan kepada Luffy dan teman-temannya untuk segera pergi dari pulau, karena Buena Vesta sebenarnya telah menjebak mereka semua dan akan membunuh semua bajak laut yang ada di tempat tersebut. Namun Luffy tetap berniat maju terus dan memerintahkan Chopper untuk menemani Law pergi mencari Buena Vesta. Selain itu, Robin, Brook, dan Sanji juga ikut bersama dengan Law. Mereka akhirnya turun dari kapal menuju ke bawah dengan dibantu oleh kekuatan Robin, Millfloor, yang membuat mereka mendarat dengan selamat di bawah. Melihat Luffy dan teman-temannya telah masuk ke dalam perangkap, maka Buena Vesta akhirnya pergi menemui Douglas Bullet untuk segera melakukan aksinya menjadi bajak laut terbaik mengalahkan Roger. Sementara para bajak laut telah mencapai puncak Knock Upstream dan berusaha mendarat di pulau rahasia Roger. Yang pertama masuk ke dalam pulau tersebut adalah kapal Thousand Sanigo milik Monkey D. Luffy. Sesampainya di sana, mereka melihat sebuah bangkai kapal milik The Roger yang dipenuhi dengan emas. Luffy dan Zoro pun bergegas lari untuk menjadi yang pertama mendapatkan harta karun tersebut. Namun rupanya bajak laut yang lain juga sudah menyusul. Killer kemudian menyerang Luffy, namun Zoro menghadangnya dan menyuruh Luffy untuk melanjutkan perjalanan. Sialnya, Kapten Kid justru berhasil mendahului Luffy. Luffy pun menyerang Kapten Kid dengan Gomu Gomu no Elephant Gun dan membuka jalan untuk dirinya. Sementara Usopp dengan jurus Hisatsu Midori Boshi yang digabungkan dengan jurus Nami Thunderbolt Tempo dan dilanjutkan dengan jurus dari Franky Radical Bump berhasil memusnahkan sebagian peserta yang menghalangi Luffy. Lalu Luffy dengan Gomu Gomu no Gigan pistolnya berhasil membuatnya semakin dekat dengan harta karun tersebut. Namun sial, rupanya Kapten Uroge datang menghadang Luffy dan menghempaskannya. Bagi si badut juga diam-diam ternyata sudah sampai di tempat tersebut. Di tempat lain, Law, Chopper, Robin, Brook, dan Sanji akhirnya tiba di tempat persembunyian Buena Vesta, dan mereka mendengarkan perkataan dari Buena Vesta kalau Buster Call akan dipanggil ke pulau tersebut. Seperti diketahui, Buster Call ini adalah metode serangan angkatan laut untuk menghancurkan suatu pulau sampai akhirnya rata. Mendengarkan hal tersebut, mereka berlima segera meneruskan info tersebut kepada Luffy. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh Smoker. Sanji memutuskan untuk menghadapi Smoker agar Law dan yang lainnya bisa pergi dari tempat tersebut. Namun sudah terlanjur karena Chopper dan Brook malah tertangkap oleh Smoker. Kembali ke Luffy dan Uroge yang saling berhadapan dan tidak ada yang mau mengalah. Mereka kemudian dikagetkan dengan kehadiran Buggy yang ternyata berhasil tiba di tempat harta karun berada. Luffy lalu menyerang Buggy hingga membuatnya terhempas. Namun rupanya Buggy malah berhasil mendapatkan harta karun Roger yang paling berharga. Belum sempat dia melihat isinya, sesuatu akhirnya terjadi, di mana gelembung pulau menjadi pecah dan pulau tersebut menjadi hancur hingga semua bajak laut terjatuh ke bawah, termasuk Luffy. Untung saja Zoro bergegas menyelamatkannya, sementara Usopp tidak menyangka bakal melihat kotak harta karun Roger lalu kemudian membukanya. Rupanya semua kejadian ini disebabkan oleh ulah Douglas Bullet yang berhasil mengambil harta karun dari tangan Usopp.
Melihat nyawa Usopp terancam, Luffy berusaha menyelamatkannya, namun gagal. Para bajak laut juga kaget melihat keberadaan Douglas Bullet di tempat tersebut. Belum sempat Bullet menyerang para bajak laut, tiba-tiba angkatan laut dengan puluhan armadanya akhirnya tiba di sana untuk melakukan Buster Call. Para penonton pun kemudian berlari untuk menyelamatkan diri masing-masing, sementara Donald Moderate marah karena merasa bahwa Buena Vesta telah menipu dirinya. Bagi Bullet sendiri, angkatan laut tidak berpengaruh sama sekali dengan rencananya. Dia kemudian menggunakan jurus Houshoku Haki dan kemudian dihadang oleh Luffy. Sementara Nami mengajak Luffy dan Zoro untuk secepatnya pergi dari pulau tersebut. Namun Luffy justru terlebih dahulu pengen membunuh Bullet karena sudah menyebabkan Usopp sekarat. Tidak lama setelahnya, kapal Barto Club yang merupakan fans setia dari The Straw Hat Pirates berniat untuk membantu Luffy kabur dari pulau tersebut. Di tempat lain, Law dan Robin dihadang oleh Crocodile yang rupanya memiliki rencana dengan Law. Smoker yang masih bertarung dengan Sanji kemudian terkaget ketika mengetahui Buster Call telah diluncurkan dan Douglas Bullet berhasil merebut harta karun Roger lalu kabur dari tempat tersebut. Douglas Bullet dengan kekuatannya lalu menyerang satu persatu para bajak laut hingga mereka semuanya terhempas. Serangan balik yang dilakukan oleh Luffy dan para bajak laut rupanya tidak mempan terhadap kekuatan Iblis Bullet. Sementara Zoro yang dikawal oleh para anggota Barto Club mencoba untuk membuka jalan agar mereka bisa melarikan diri. Namun sialnya, Laksmana Fujitora tiba-tiba menyerang. Sedangkan Robin yang kini seorang diri karena ditinggal oleh Law bertemu dengan Sanji, Chopper, dan Brook. Sanji lalu memerintahkan Chopper dan Brook untuk menemui Luffy untuk menyampaikan mengenai rencana Buster Call. Luffy dan para bajak laut sendiri rupanya kewalahan menghadapi serangan dari Douglas Bullet. Namun tetap saja Luffy lagi-lagi belum menyerah. Dia lalu berubah menjadi Gear 4 dan menyerang Bullet dengan Gomu Gomu no Jet Culverin dan Gomu Gomu no Black Mamba hingga serangan bertubi-tubi mengenai tubuh Douglas Bullet. Masih belum mempan, Luffy kembali menyerang dengan Gomu Gomu no King Cobra, tapi lagi-lagi tidak mempan dan dia pun kalah. Sementara di tepi pantai, Zoro dan para bajak laut menghadapi Laksmana Fujitora dan anak buahnya yang berniat untuk menangkap mereka semua. Douglas Bullet sendiri yang sudah mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Luffy masih terlihat segar bugar. Dia kemudian memanggil kapalnya yaitu Catapult dan menggunakan jurus Union Arm untuk menghisap kapal itu masuk ke dalam tubuhnya. Union Armado! Karena pernah memakan buah iblis Gasa-Gasa Nomi hingga membuat Douglas Bullet mampu menciptakan sesuatu dengan menggabungkan benda mati dan benda hidup sesuka hatinya. Bullet pada saat itu memandang remeh Usopp yang dia anggap sebagai manusia yang tidak berguna. Dia juga memberitahu Luffy bahwa sesungguhnya isi kotak harta karun milik Roger itu adalah One Piece. Luffy pun kaget dengan apa yang dikatakan oleh Douglas Bullet. Di tempat lain, Zoro dan para bajak laut yang bertarung dengan angkatan laut tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan bajak laut si Chibukai yang cantik yang bernama Boa Hancock yang sedang mencari keberadaan Luffy, pria yang sangat dicintainya. Bullet dengan penampilan baru kemudian menghajar semua bajak laut yang menyerangnya. Tidak satupun di antara mereka yang bisa mengenai tubuh Douglas Bullet. Malangnya, Luffy malah sekarat setelah terkena pukulan dari Douglas Bullet. Sementara itu, Bullet akhirnya membuka peti harta karun milik Roger yang ternyata isinya adalah sebuah Eternal Post yang menunjukkan lokasi ke Pulau Raftel tempat One Piece berada. Eternal Post sendiri adalah kompas khusus yang digunakan sebagai alat navigasi di Grand Line. Buena Vesta sendiri tertawa melihat keberhasilan Bullet yang berhasil mendapatkan peti harta karun Roger. Buena Vesta juga menamai festivalnya dengan Stampede atau penyerangan. Melihat Luffy yang sekarat, Bullet berniat untuk membunuhnya, namun digagalkan oleh Usopp yang telah sadar dan mengalihkan perhatian Bullet. Dia kemudian menyerang Bullet menggunakan katapel kabutonya dengan amunisi Pop Green. Melihat hal tersebut, Bullet malah tertawa dan menganggap usaha yang dilakukan oleh Usopp sebagai hal yang sangat bodoh. Sementara itu, staf angkatan laut melaporkan kepada Laksmana Borsalino bahwa di pulau tersebut terdapat harta karun bajak laut hingga dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap seluruh bajak laut yang berada di sana.
Smoker yang kewalahan akhirnya meminta bantuan kepada Kapten Hina untuk menghadapi Bullet. Namun terlihat justru Kapten Hina malah cemburu karena Smoker pada saat itu bersama dengan Tashigi. Smoker juga berhasil menangkap Buggy si badut, dan Buggy pun memberitahukan bahwa isi harta karun yang mereka incar adalah Eternal Post yang menjadi petunjuk menuju Raftel. Angkatan laut akhirnya ikut menyerang Bullet hingga Bullet pun marah dan meningkatkan kekuatannya dengan menghisap seluruh bangunan dan kapal di pulau tersebut yang membuatnya menjadi bertambah besar dan kuat. Bullet juga membentuk pulau itu menjadi sebuah kurungan agar tidak ada satupun yang bisa keluar dari sana. Dengan menggunakan Ultimate Fast, Bullet kemudian menyerang orang-orang yang berada di sana termasuk Laksamana Angkatan Laut. Ternyata seseorang yang bernama Rob Lucci mengetahui bahwa Eternal Post ada di tangan Douglas Bullet, dan Kapten Hina juga berusaha mencari cara untuk mengalahkan Douglas Bullet. Karena sudah tidak ada yang bisa dilakukan, maka pemimpin nomor 1 Angkatan Laut yang bernama Laksamana Sakazuki memerintahkan untuk segera melakukan Buster Call. Karena mengetahui Buster Call akan dilakukan, maka Buena Vesta semakin senang karena tujuannya yang ingin mengakhiri era bajak laut akan segera tercapai dan perang yang melibatkan seluruh dunia akan terjadi. Di tempat lain, Usopp yang nafasnya sudah hampir habis mencoba untuk memapah Luffy yang sekarat, dan untung saja Chopper dan Brook datang menolong mereka berdua. Sementara para angkatan laut memutuskan untuk mundur karena 5 menit lagi Buster Call akan diluncurkan. Rupanya Smoker tidak mau mundur karena dia bermaksud akan merebut Eternal Post dari tangan Douglas Bullet. Smoker lalu bermaksud untuk menyerang Bullet, namun tiba-tiba seseorang datang menghalangi niatnya. Orang itu tidak lain adalah kakak Luffy yang bernama Sabo. Mereka berdua kemudian bertarung. Sementara Nami dan yang lainnya sudah berada di atas kapal dan siap untuk berangkat jika Luffy akhirnya tiba. Luffy pun kembali sadar dan Chopper menyampaikan bahwa dia menemukannya bersama dengan Usopp yang berusaha menyelamatkannya dari Bullet yang telah berubah menjadi besar dan sulit untuk dikalahkan. Mendengarkan penjelasan Chopper, Luffy pun memerintahkan Brook untuk membawa Usopp kembali ke kapal Thousand Sunny Go. Usopp yang juga sudah sadar meminta maaf kepada Luffy karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Luffy pun kembali bersemangat untuk menghadapi Douglas Bullet. Sementara Law, Smoker, Hancock, dan Sabo sudah berkumpul untuk merencanakan sesuatu demi mengalahkan Bullet. Law kemudian mengungkap rencananya yang hanya bisa dilakukan hanya sekali saja. Jika gagal, maka Bullet tidak akan bisa dikalahkan. Tiba-tiba Luffy menyerang Bullet dengan Gomu Gomu no Kongan, namun jurus tersebut lagi-lagi tidak mempan terhadap Bullet. Luffy pun terhempas dan Hancock malah sangat senang karena dia akhirnya bisa mengobati kerinduannya untuk bertemu dengan Luffy. Luffy pun menyetujui rencana Law dan mereka berlima, Luffy, Smoker, Sabo, Law, dan Hancock siap untuk menghadapi Douglas Bullet. Akhirnya 4 kelompok bergabung, yaitu kelompok bajak laut, angkatan laut, Shichibukai, dan pasukan revolusioner, yang membuat Buena Vesta menjadi khawatir. Luffy yang sudah tidak sabaran malah dengan cepat menyerang Bullet. Sementara Law menjelaskan kepada yang lainnya bahwa kelemahan Bullet ada pada hakinya, sehingga Law dengan kemampuannya bisa membuka celah dalam tubuh Bullet hanya dalam waktu 1 detik saja. Dan pada saat itulah mereka harus menyerangnya dengan cepat sebelum dia bisa memulihkan kekuatannya. Rencana itu hanya bisa dilakukan sekali saja. Bullet yang saat itu berambisi menjadi yang terbaik mengalahkan Roger akhirnya berhasil menghempaskan Luffy. Law kemudian menjalankan rencananya dan menyuruh Smoker dan Sabo untuk bergabung dengan Luffy, sedangkan sisanya diselesaikan oleh Hancock. Hancock sendiri marah melihat Luffy yang terluka, kemudian menyerang Bullet dengan jurus Perfume Femur Magna, namun gagal. Lalu kemudian Crocodile juga ternyata berada di tempat tersebut dan ikut menyerang Bullet. Melihat ada kesempatan, Law kemudian mengeluarkan jurus Shambles-nya yang berhasil menciptakan celah pada tubuh Bullet. Luffy yang melihat celah tersebut kemudian berusaha mengumpulkan seluruh kekuatannya dan Smoker bersama dengan Sabo segera menyerang Bullet. Smoker menggunakan jurus White Blow, sedangkan Sabo menggunakan Moru-Ryosuken Kanryu-nya. Mereka bergabung dan berhasil mematahkan salah satu tangan Bullet. Sementara Bullet yang bermaksud ingin kembali menghisap tangannya yang terjatuh malah gagal karena Rob Lucci dengan cepat menghancurkannya. Lagi-lagi Bullet masih saja sulit untuk dikalahkan walaupun dia sudah kehilangan satu tangannya. Law dan yang lainnya pun pasrah hingga Luffy berhasil mengumpulkan kembali kekuatannya dan membuat teman-temannya pun kembali bersemangat. Lalu menyerang Bullet dan berhasil melukai Bullet walaupun hanya sedikit.
Luffy kemudian menyerang Bullet dengan kekuatan penuhnya menggunakan Gomu Gomu no King Kong Gun. Sedangkan Bullet menghadangnya dengan Ultimate Fast dan akhirnya Luffy berhasil menghancurkan tubuh besar Douglas Bullet dan kembali berubah ke wujud aslinya. Luffy pun kaget karena ternyata Bullet masih bisa melawan sedangkan kekuatan Luffy sudah habis. Beruntung, peluru Green Pop yang dilontarkan sebelumnya oleh Usopp kepada Bullet malah berubah menjadi tanaman raksasa yang mengikat tubuh Bullet dan menghancurkan tubuh robotnya. Melihat Bullet kembali ke tubuh asalnya, Crocodile dan Rob Lucci kemudian berniat untuk mengambil Eternal Pose dari tangan Bullet, namun untung saja Zoro dan Sanji datang menghadang. Pertempuran antara Luffy dan Bullet pun masih tidak bisa dihindarkan. Luffy menyerang Bullet dengan Gomu Gomu no King Kong Gatling Gun dan menyampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya Luffy lah yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Bullet pun terhempas ke darat dan Luffy berhasil mendapatkan Eternal Pose dari tangan Bullet. Buena Vesta kemudian tidak percaya dengan yang dilihatnya di mana Luffy berhasil mengalahkan Douglas Bullet. Luffy yang didampingi oleh Hancock kemudian membuka peti yang berisi Eternal Pose tersebut. Namun karena Crocodile dan Rob Lucci datang menyerangnya, dia pun menghancurkan Eternal Pose itu dan membuat yang lainnya malah terdiam. Menurut Luffy, untuk menemukan One Piece, dia tidak membutuhkan Eternal Pose dan pilihan untuk menghancurkannya adalah pilihan yang terbaik. Dengan kemampuannya, Law lalu membawa Luffy dan teman-temannya kembali ke kapalnya Thousand Sunny Go. Namun sialnya, Buster Call ternyata segera diluncurkan dan Sabo segera melumpuhkan Vesta. Dalam keadaan sekarat, Buena Vesta akhirnya mengakui kemampuan Luffy dan yakin jika Luffy memang wajar untuk menjadi Raja Bajak Laut yang baru. Sementara itu, Nami mencari cara agar bisa keluar dari tempat tersebut. Namun rupanya, para bajak laut yang lain berniat untuk melawan hadangan armada angkatan laut. Untung saja Sabo kemudian datang menemui N dan meminta tolong kepada N untuk menciptakan ilusi dinding api yang dikeluarkan oleh Sabo. Dan bersamaan dengan itu, Smoker mengirim pesan kepada angkatan laut bahwa Eternal Pose telah dihancurkan dan pasukan angkatan laut masih banyak yang terjebak di pulau tersebut, sehingga Buster Call harus dibatalkan. Luffy dan teman-temannya pun memanfaatkan dinding api itu untuk menghindar dari armada angkatan laut dan berterima kasih kepada saudaranya Sabo yang telah membantunya. Dalam post credit scene terlihat kisah ketika Roger masih hidup, di mana Gold Roger memarahi krunya yang mengandalkan Eternal Pose untuk menemukan One Piece. Untuk Roger sendiri, orang yang mengandalkan Eternal Pose untuk mendapatkan harta karun tidak berhak untuk menyandang Raja Bajak Laut. Dan Roger pun membuang Eternal Pose tersebut ke dalam laut. Sementara di kapal Thousand Sunny Go, Nami justru memarahi Luffy karena sudah menghancurkan Eternal Pose tersebut. Namun dengan santainya Luffy mengatakan bahwa dia sangat tidak menyukai jalan pintas dan dia masih ingin melakukan petualangannya yang masih panjang. Dan akhirnya Luffy dan teman-temannya pun melanjutkan petualangannya untuk mencari One Piece.